Sungguh ku Assalamualaikum ingin kau warahmatullahi tahu, aku rindu pagi hari ini setengah kita mulai lagi pembelajaran statistik atau mata kuliah statistik. Untuk kali ini dari setelah UTS saya akan melanjutkan dulu materinya, nanti sambil jalan saya mengoreksi UTS saya yang kemarin. Oke ya, masih waktu di masa pandemi, mungkin mau ke taraf normal tapi ternyata masih meningkat ya, trennya masih meningkat. Jadi kita menunggu aja nanti kebijakan dari universitas ataupun di fakultas terkait dengan perkuliahan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Sebelum saya mulai, kita bisa berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini bermanfaat kita semua ya. Oke, saya awali biridillah wa syafaati rasulillah bi barakatil fatihah. Oke, kali ini saya akan menyampaikan di penentuan sampel dalam penelitian. Pada hari ini mungkin termasuk materi yang sangat mudah karena nggak kita menganalisis dengan SPSS. Saya hanya menyampaikan materi, nanti mohon diperhatikan dan bisa dibuka kembali di buku statistik saya. Oke ya. Sampel dalam penelitian ini memang sangat penting terkait dengan kita melakukan sebuah riset ya. Kita melakukan sebuah riset itu harus mempunyai subjek ataukah objek yang akan kita teliti. Oleh karena itu, penentuan sampel inilah yang sangat penting karena akan mendukung question research atau rumusan masalah penelitian Anda. Ada beberapa penentuan sampel dalam penelitian yang nanti ini peta konsepnya di awal ya. Ada dua cara, yakni yang pertama adalah probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Kalau probability sampling itu nanti kita menentukan sampel dengan cara ada tekniknya. Nanti ada random, ada stratifier, ada juga cluster sampling dan seterusnya. Untuk di non-probability sampling itu nanti ada beberapa teknik juga yang biasanya kalau di non-probability sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Oke, saya langsung aja. Sampel itu adalah sebuah objek ya, bagian dari populasi, sebenarnya bagian dari populasi. Nah, populasi itu merupakan sekumpulan objek atau orang atau keadaan atau kriteria atau sifat yang akan mengeneralisasi hasil penelitian Anda. Karena itu saya tadi menjelaskan bahwa penentuan sampel ini sangat penting karena yang nantinya bisa menentukan question research Anda atau bisa menjawab question research Anda itu adalah subjek atau objek penelitian Anda. Dan sampel sendiri tadi itu adalah bagian dari populasi ya, jadi hanya bagiannya. Dalam pengambilan sampel ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah jumlah sampel populasi. Mengingat kalau jumlahnya banyak, maka perlu kita sensus, perlu kita pilih yang pada nantinya yang disebut dengan sampling. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan biaya dan kalau Anda untuk taraf penelitian skripsi, maka kita butuh biaya, kita butuh waktu, dan itu memang mandiri, maka kita perlu men-sampling ya, nggak semuanya harus kita ambil. Kecamatan
penelitian harus cermat di dalam menganalisis data, kemudian menyimpulkan, sehingga kita nanti akan menguji kebenaran itu dengan tahapan yang benar, ya. Teknik pengambilan sampel ada dua, tadi saya bilang, probability dan non. Kalau di probability ada random, ada stratified, ada disproportionate, Sudahlah lepaskan semua. Kemudian untuk non probability itu ada purposive, ada snowball, ada quota, ada sample incidental. Yang pertama, probability sampling itu adalah metode yang digunakan. Prinsipnya gini, setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih jadi sampel. Saya ibaratkan misalkan satu kelas di prodi A, misalkan prodi A mau akan saya jadikan sampel penelitian. Jadi saya tidak memilih si A, si B, atau si C, tapi semua akan saya pilih. Jadi semua punya kesempatan untuk dijadikan sampel Anda. Oleh karena itu, di probability sampling ini biasa dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Karena kenapa? Kalau di penelitian kuantitatif itu kita memang membutuhkan yang namanya sampel yang banyak. Logikanya adalah kita menganalisis data itu kan tidak mungkin, ya, kita nggak mungkin hanya satu ataukah dua orang, pasti lebih. Nah, minimal untuk pengambilan sampel di statistik untuk penelitian untuk penelitian kuantitatif itu adalah minimalnya 30 gitu aja. Logikanya adalah semakin kita banyak mengambil sampel, itu semakin bagus ini kalau di kuantitatif. Karena logikanya adalah gini, saya akan mau menanyakan pertanyaan saya kepada satu responden dengan jawaban A, tetapi saya akan tanya lagi kepada responden A sampai dengan Z, ya, hanya A sampai dengan Z. Nanti jawabannya juga A sampai dengan Z. Istilahnya adalah jawabannya kan berbeda-beda, jawabannya bervariasi gitu ya, banyak. Jadi itu yang akan mewakili penelitian Anda di dalam menjawab rumusan masalah. Jadi semakin banyak itu sebenarnya semakin baik untuk di populasi, ya, untuk di penelitian kuantitatif. Nah, itu prinsip di penelitian kuantitatif menggunakan probability sampling. Jadi saya tidak perlu pilih-pilih. Saya buat, ya, semuanya bisa jadi penelitian saya. Nah, tetapi kita juga perlu yang namanya pertimbangan cara tekniknya, yakni yang pertama adalah random, ya, random sampling. Simple random sampling itu yang namanya simple random. Jadi kita mengambilnya dengan simple aja, dengan cara mengacak, ya. Teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam satu populasi itu. Jadi ini contoh, saya mau meneliti di sekolah A. Nah, di sekolah A itu saya hanya mengambil di kelas 2. Ternyata di kelas 2 itu ada beberapa lokal, ya, A sampai dengan D misalkan. Nah, atau saya mau meneliti, kalau ini tentang hukum, ya, bilang saya mau meneliti tentang kepuasan kinerja dari lembaga KUA, gitu ya, itu bagaimana? Nah, saya melihatnya dari sisi usia, ya, juga dari sisi gender, ya, juga, misalkan tinggal kita merandom itu boleh. Jadi tidak ada pertimbangan, ya, tidak ada pertimbangan. Kita hanya mengacak itu untuk random. Kemudian untuk stratified, kalau di stratified ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata. Ya. Jadi nanti ada dua, proporsional sama disproporsional. Kalau
cek gelut tenane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya untuk tadi nggak terputus. Sekarang di stratified sampling itu adalah teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan. Jadi saya misalkan ini untuk ada dua nanti, proporsional dan disproporsional. Kalau proporsional itu berarti kita menggunakan ukuran ya, proporsi yang sama, sebanding gitu. Contoh gini ya, contoh ini untuk penelitian yang basicnya adalah misalkan pendidikan ya, misal ini untuk mengetahui respon user tentang kinerja guru profesional, itu dilihat dari kualifikasi pendidikannya. Misalkan seorang guru yang profesional apakah bisa berpengaruh dari lulusan gitu ya, tingkat lulusan. Misalkan kita bicara dari lulusan S1, lulusan D3 atau D2, kemudian aliyah atau SMA, kemudian apalagi mungkin ada yang SMP atau ke pondok pesantren gitu ya. Nah, itu apakah ada perbedaannya ataukah tidak atau bagaimana? Nah, kita mengambil proporsional atau sampelnya itu bisa dilakukan dengan proporsional, artinya sebanding. Nah, contoh jika diketahui jumlah sampel yang diambil adalah 100 ya. Dari berapa populasi gitu ya? Dari beberapa populasi. Nah, kita mengambil misalkan ini contoh. Nah, contoh dari 1200 nah, di Kabupaten Jepara ini misalkan ya, proporsi lulusan, kualifikasi lulusan. Atau kita bisa bicara di bidang hukum, misalkan lulusan dari lawyer, lulusan dari jaksa atau yang lainnya, itu dilihat dari stratanya. Tapi kalau mungkin di lawyer tidak mungkin ya, dari terakhir terendah SD tidak mungkin sarjana ya paling rendah. Nah, ini hanya contoh aja, contoh, nanti kita bisa ubah ya. Nah, dari 1200 populasi ini, orang ini, saya hanya mau ngambil sampel 100. Kenapa? Saya pertimbangkan untuk 100 orang itu adalah apabila nanti lebih dari itu, saya membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan waktu yang lama. Jadi cukup saya mengambil 100 orang yang sudah mewakili dari populasi itu. Ya, jadi proporsinya adalah proporsinya kita cari dulu 100 ini ya, 100 dibagi 1200 populasi, jadi 0,08. Jadi setiap tingkatan nanti itu proporsinya adalah 0,08. Misalkan dari lulusan SD ini ada 230 populasi. Nanti berapa yang harus saya ambil dari 230 itu? Oh, yang saya ambil hanya 18. Nah, kemudian yang SMP dan seterusnya. Jadi semuanya ini saya jumlahkan jadi 100 orang. Oh, nanti saya di lapangan lulusan ini saya ambil sekian, lulusan ini saya ambil sekian. Nah, itu namanya proporsi, sudah dihitung dulu ya. Kemudian yang kedua adalah disproporsional. Kalau dis itu berarti tanpa ukuran ya, tidak sebanding dengan proporsi dari populasi. Oleh karena itu jumlah yang kita ambil itu ya sesuai dengan keadaan aja gitu ya. Yang bisa menentukan itu adalah peneliti. Misal yang diketahui populasinya adalah 100 orang. Oh, saya ambil semua aja gitu ya. Tapi saya nggak punya proporsi harus sekian enggak. Semua saya ratakan lah. 20 boleh, 25 boleh. Nah, itu namanya disproporsional. Selanjutnya adalah cluster. Ini masih di probability ya. Cluster itu merupakan pengambilan sampel apabila populasinya banyak atau sumber datanya luas. Ya, kita bagi area. Bisa. Nah, misalkan kita mau meneliti kinerja guru se Kabupaten Jepara.
Nah, kita kan nggak mungkin ya semuanya kita ambil, jadi kita boleh cluster. Kita cluster, misalnya cluster yang utara, cluster selatan, timur, barat, tengah mungkin. Nah, itu boleh diambil mungkin satu sekolah. Nah, kemudian non probability sampling ini cara atau teknik dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Jadi gini, ada 30 siswa yang akan saya teliti atau 30 klien dari dari pengguna user pengadilan agama misalkan ya. Itu mungkin permasalahan orang satu beda sama permasalahan orang dua. Nah, sama halnya kalau di siswa misalkan karakteristik si A itu beda sama dengan si B, beda sama dengan si C. Jadi saya ingin mau mendalami pembelajaran gitu ya, mau mendalami pembelajaran karakternya. Bentar ya, ada yang nah, mau mendalami pembelajaran statistik. Oke, ini. Nah, saya lanjutkan. Mau mendalami karakteristik pola pembelajaran mahasiswa gitu ya, pola pembelajaran mahasiswa itu jadi pola pembelajaran si A itu dia beda sama si B. Jadi saya mau menggali lebih dalam karakter si A dalam pola pembelajaran daringnya bagaimana. Misalkan ini saya bicara misalkan, nah, itu yang disebut dengan penelitian kualitatif. Jadi di penelitian kualitatif itu nanti tergantung juga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu hanya di observasi, wawancara secara mendalam gitu ya. Tidak pakai angket juga nggak apa-apa gitu kan. Hanya pakai dokumentasi boleh. Nggak pakai angket nggak apa-apa atau kuesioner. Tapi kalau di penelitian kuantitatif untuk bisa memunculkan konversi angka, kita harus pakai angket gitu ya. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama ada purposive sampling, kemudian kuota, kemudian snowball sampling. Kalau purposive itu dengan bahan pertimbangan. Jadi saya memilih A itu pertimbangannya ini, boleh itu namanya purposive. Kalau kemudian kuota itu menentukan sampel dengan kuotanya terlebih dahulu. Jadi kalau sudah terpenuhi, saya tidak mau ambil lagi. Nah, ini untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah tadi di snowball. Kalau snowball itu awalnya saya ngambil sedikit, tapi ternyata di tengah-tengah itu kok serasa kurang kalau kita melakukan penelitian untuk bisa menjawab question research, maka saya ambil lagi. Nah, ini namanya snowball. Jadi nanti jadi banyak, makin lama makin banyak boleh. Kemudian sampel insidental, pengambilan sampel ini secara kebetulan saja. Siapa yang ketemu boleh dijadikan sampel. Nah, kalau sampel insidental kayak gini jarang ya kalau dilakukan penelitian. Nah, menentukan ukurannya, berapanya itu namanya kita menentukan ukuran. Kita boleh menggunakan rumus Rovin. Nah, ini rumusnya. N kecil itu sampel, N besar itu populasi, per 1 plus N alpha itu adalah tingkat signifikansi atau taraf signifikansi. Nah, contoh ini, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pembelajaran dengan TGT, atau seorang peneliti ingin mengetahui kinerja dari seorang lawyer, kinerja dari seorang jaksa. Nah, pengambilan populasi dari pengadilan di Jepara misalkan ada 140, nah saya ambil berapa? Nah, saya harus ambil 103. Dari mana caranya? Ini rumusnya Anda masukkan N besar per 1 plus N alpha kuadrat. 140 dibagi 1 plus 140 kali 0,6. Oke, saya lanjutkan lagi.
Bentar, saya cek dulu. Oke. Apa namanya? Masih di sini tadi. Jadi 140 populasi itu saya ambil berapa? Saya ambil 103. Dari mana? 140 dibagi 1 per 1 plus 140 kali 0,05 dikuadratkan. 0,05 ini adalah taraf signifikansi. Jadi kalau kita dalam melakukan penelitian itu nanti ada yang namanya taraf signifikansi. Taraf signifikansi ini digunakan untuk kita mempercayai dari analisis data. Jadi kalau kita percaya, kalau taraf signifikansinya itu 5%, berarti kepercayaan kita terhadap analisis data itu 95%. Yang 5% itu adalah kesalahannya. Jadi ini biasa yang digunakan oleh peneliti. Ada juga yang menggunakan 1%. Kalau 1% itu berarti saya terlalu yakin sekali 99% analisis data saya benar. Nah, biasanya kalau dalam penelitian itu diambilnya adalah yang 5%. Nah, berapa jumlah yang diambil adalah ini dihitung ya. Ini dikali yang 0,05 dikalikan dulu, dikuadratkan dulu, baru dikalikan 140. Nah, nanti itu hasilnya adalah 103. Jadi setidaknya dari 140 siswa atau 140 klien Anda itu jangan langsung diambil hanya 10 orang. Nah, jangan, kita tentukan pakai ukuran sampel tadi. Yang pertama boleh pakai Slovin ya. Kemudian yang kedua itu pakai tabel. Kalau pakai tabel jadi kita nggak perlu ngitung, kita lihat aja taraf signifikansi yang akan kita pakai berapa gitu. Misalkan ini ya N. Ya, tadi untuk 140 ya ini. Nah, ini 140 yang diambil adalah 103 lah. Ini sudah cocok, sudah sama. Jadi boleh pakai tabel Krejci, boleh kita pakai rumus Slovin. Jadi sama, kita menentukan ukuran sampel. Jadi nanti kalau Anda mau meneliti baik di bidang apapun ya, saya bilang di bidang apapun, di bidang pendidikan untuk mahasiswa PAI, di bidang hukum untuk mahasiswa syariah, di bidang ekonomi untuk mahasiswa ekonomi gitu ya. Jadi kita harus menentukan ukuran sampel tersebut karena ukuran sampel itu yang akan nanti bisa gitu ya, akan bisa menentukan question research Anda. Jadi kalau kita menentukan sampel yang bagus dengan cara yang baik, nanti juga akan hasilnya juga akan bagus karena sangat mempengaruhi. Kayak gitu ya. Jadi tidak asal kita mengambil sampel, apalagi yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif jangan sampai kita mengambil sampel itu hanya sedikit gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ringan sekali ya untuk materi populasi dan sampel. Nanti bisa dibaca-baca, bukan hanya dari video tutorial saya kali ini atau video saya, karena ini bentuknya bukan kita ngitung, saya hanya memberikan informasi. Nanti bisa dibaca buku saya, bisa dibaca di beberapa buku statistik gitu ya. Jadi bisa dilakukan sendiri hitung-hitungan untuk penentuan sampel karena sangat penting nantinya kalau Anda melakukan penulisan skripsi di pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Santai untuk hari ini karena baru habis UTS ya, masih menata mood, masih dengan cuaca yang seperti ini. Saya santai aja, yang penting nanti bisa mengena terhadap semua materi yang sudah terencana di rencana pembelajaran 1 semester kali ini. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti bisa berdiskusi di laman LMS. See you.